Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara, Indonesia, hadirin, hadirat, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, jamaah pengajian MTTV, Majelis Tabligh Televisi, serta pendengar Radio Purnama Sidi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji milik Allah, nggak lengkap rasanya kalau lisan kita nggak ngucap rasa syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Pemirsa MTTV serta pendengar setia Radio Purnama Sidi yang dicintai oleh Allah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki butterfly effect, di mana amalan yang kecil tapi dampak keindahannya itu bisa berdampak besar luar biasa. Kayak awalnya ulat berubah menjadi kepompong, kepompong kemudian menjadi sesuatu hal yang indah luar biasa yang bernama kupu-kupu. Bulan Ramadan juga bulan di mana Allah mencurahkan segala rahmat yang Allah hadirkan kepada setiap hamba-hambanya Allah. Dan bulan Ramadan juga bulan di mana Allah senantiasa membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari banyak hadis yang barusan sama-sama kita dengar keutamaan Ramadan, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kurang lengkap rasanya kalau kita nggak mengambil hadis yang lain. Hadis di mana Rasulullah SAW, manusia mulia di muka bumi ini juga mengancam kepada pihak yang kalau ia bertemu Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah, ia diancam dengan binasa hidupnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ragima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lah. Ragima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang. Man, siapa orangnya? Dakhala alaihi Ramadan, dia yang masuk di bulan Ramadan. Thumman salakho, kemudian dia menjalani hari-harinya di bulan Ramadan. Falam yughfarlah, tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah meruginya orang tersebut. Jadi itu beliau ketemu Ramadan. Jadi itu beliau menapaki hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik di bulan Ramadan. Dia merasakannya. Falam yughfarlah, tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah. Ragima anfu rajulin, tersungkur hidungnya, maksudnya binasa dia, hancur hidupnya. Karena tadi, jawabannya karena tadi. Kenapa? Jawabannya karena dia tidak bisa maksimalin hari-harinya di bulan Ramadan. Nah yuk teman-teman, karena Nabi udah mengancam nih, manusia yang mulia menyampaikan sebuah ancaman bahwa ragima anfu rajulin, tersungkur hidupnya seseorang kalau dia nggak mau maksimalin Ramadan. Nah sekarang amal-amal apa sajakah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan? Yuk kita awali dari pertama kali tatkala kita bertemu dengan Ramadan. Satu Ramadan dulu misalkan, atau kalaulah video ini tayang ketika di pertengahan Ramadan, maka kita awali dari sholat tarawihnya.
Apa kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, siapa-siapa orangnya shoma ramadhana, berpuasa di bulan Ramadannya, imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau umur kita hari ini 27 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, atau katakanlah usia kita masih belasan tahun, nol, dosa kita tuh bisa dienolin. Pahala kita tetap. Hanya dengan apa? Ikut sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Bahkan hebatnya ketika seseorang itu sholat tarawih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam, ikut sampai witirnya imam selesai, maka ia akan dicatat seperti sholat semalam suntuk. Allahu Akbar, keren gak? Seperti sholat semalam suntuk. Allah, keren gak? Jadi kita cukup sholat berjamaah bareng imam, tarawih, ikuti imam sampai selesai witirnya, dicatat sebagaimana kita sholat semalam suntuk. Luar biasa. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara, Indonesia, juga pemirsa MTTV yang disayangi oleh Allah, juga pendengar setia Radio Purnama Sidia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan ini jangan sampai terlepas. Kadang Ramadan itu kita sibuk dan hektik banget. Sama apa kita sibuk dan hektik? Kita sibuk dan hektik sama yang namanya bukber, buka puasa bersama. Itu kebiasaan keren, jelas. Karena itu ada 3. 1, silaturahim. 2, pengajian. 3, membuka puasakan orang. 3-tiganya sunnah min sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyasil rahimah, kata Nabi, hendaknya kalian sambung silaturahim. Bukber itu nyambung silaturahim, keren. Sunnahnya Nabi kan. Bukber itu pengajian di dalamnya. Nabi bersabda, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Hendaknya kalian itu nuntut ilmu ya tiap hari, tiap saat, dan itu wajib atas setiap muslim. Itu sunnahnya Nabi juga. Terus yang ketiga, di bukber itu ada memfasilitasi orang berbuka puasa. Man fatara shaiman. Hadisnya kita tahu Nabi bersabda, siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia panen pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Di bukber ada sunnahnya Rasul, jelas. Tapi kadang kalau kita nggak pandai ngatur waktu, kita bisa ngobrolnya kebablasan. Akhirnya kita nggak sholat isya, akhirnya kita nggak sholat tarawih. Dan ini kerugian yang amat sangat nyata, teman-teman yang dicintai oleh Allah. Maka sekalipun kita nanti bukber, atur waktu. Mari yuk atur waktu bareng-bareng. Mari yuk manajemen waktu sebaik mungkin, gimana caranya waktu ini penuh barokah. Bukber tetap bukber. Namun begitu nanti kita masuk, la qadarallahu masyafal, terdengar azan isya, bergegas sholat isya. Lepas sholat isya, langsung kita tunaikan. Sholat apa? Kita tunaikan sholat yang namanya sholat tarawih. Nggak ada yang ngingetin nih Us. Terus gimana kalau nggak ada yang ngingetin? Ya udah, kalau nggak ada yang ngingetin, kitanya sendiri yang bergerak menjadi pengingat bagi teman-teman kita yang hadir pada event tahunan buka bersama tadi. Mana lagi kalau Ramadan kan bukbernya nggak mungkin sekali ya teman-teman. Ada bukber teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, bukber kampus, bukber BEM, bukber ibu-ibu PKK, bukber RT, bukber RW, semuanya penuh dengan agenda bukber. Penting ngatur waktu supaya kita nggak dilibas habis oleh waktu yang seringnya kita sia-siakan ketika bulan Ramadan. Enjoy Ramadan, atur waktu. Enjoy Ramadan, manajemen waktu. Supaya life goals-nya itu benar-benar dapat. Sebagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian agar kalian berpuasa sebagaimana telah wajib atas orang-orang sebelum kalian agar kalian tattaqun, bertakwa. Supaya bertakwa, goals
setiap ibadah ketakwaan. Maka Ramadan ini nih bulan supaya kita meraih ketakwaan pada Allah Azza wa Jal. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, berikutnya apa? Amal apa yang bisa kita maksimalkan? Tadi tarawih menghapus dosa yang telah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, menghapus dosa yang telah berlalu. Yang kedua nih, amal yang jangan sampai kita keskip, amalan yang namanya sahur. Kata Rasulullah SAW, baginda mulia, beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Ada berkah. Di makan sahur itu bukan cuma sekedar ya udahlah formalitas aja lah biar kuat. Kenapa sahur biar kuat? Enggak. Bukan cuma itu. Ada orang bahkan gak sahur pun kuat kok. Kenapa sahur? Ya biarin lah, biar sahur-sahur aja, biar keren aja. Enggak, bukan sahurnya kita tuh main keren-kerenan, enggak. Niatkan sahurnya kita itu adalah meneladani sunnahnya baginda Nabi SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Makan sahur ya kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah, berkah. Jadi kita makan sahur itu berkah. Kenapa kok sahur? Ya karena Nabi perintahkan dan kita mencari berkah yang Allah janjikan di dalam makan sahurnya kita. Ini jangan sampai kelewat teman-teman. Sahur, makan sahur, jangan sampai kelewat. Terus yang ketiga, amalan apa lagi nih? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurnya yastaghfirun, perbanyaklah oleh kalian beristighfar. Jadi waktu sahur itu emang prime time banget. Itu waktu-waktu yang romantis banget kalau mau seorang hamba munajat pada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh banyak minta ampun, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal azim, astagfirullah, 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 atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabb la ilaha illa anta, sampai seterusnya sampai illa anta. Ini kan yang disuruh waktu sahur. Kadang waktu sahur itu beragam macam godaan syaitan supaya kita tuh teralaikan dari zikrullah, mengingat Allah. Ada televisi yang menayangkan hahaha, akhirnya kita terlena. Ada suatu tontonan yang membuat kita kesedot perhatiannya di sana, padahal itu tontonan yang anfaedah gitu misalkan. Maka yuk beralih. Waktu sahur kita perbanyak untuk istighfar, waktu sahur kita perbanyak mohon ampun sama Allah. Termasuk ya teman-teman hadis Bukhari Muslim. Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, hal min taib, ada hambaku yang taubat nggak? Kalau mereka mau tobat, sini aku terima tobatnya. Hal min dhi hajah, adakah di antara mereka yang punya hajah, hajat, keperluan, urusan yang minta dikabulkan dan dipermudah oleh Allah? Sini sampaikan, aku kabulkan hajatnya. Hal min mustaghfir, ada nggak di antara kalian yang mau memohonkan ampun kepada Allah? Sini aku ampuni dosa-dosanya. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara yang dicintai Allah, hadirin, hadirat, ikhwani, akhwati, pemirsa MTTV, juga pendengar setia Radio Purnama Sediang, dicintai oleh Allah. Waktu sahur, minta hajat kita dikabulkan. Minta cita-cita kita segera, mudah, Allah bantu dan Allah tolong agar terwujud. Minta agar tobat kita diterima. Hati itu gak ada yang tahu. Ikhlas kita aja kita gak tahu kan. Kita ikhlas atau enggak aja kita nggak tahu. Maka penting buat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus minta tolong sama Allah apapun keadaan kita. Walaupun kita udah tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, tinggi kedudukannya, banyak hartanya, panjang gelar namanya, doktor, kiai haji, fulan, LC, MA. Walaupun gelar kita bahkan udah sampai sekelas profesor, guru besar, tetap kita harus selalu minta tolong sama Allah. Karena Allah yang nolong kita bisa beramal soleh. Itu waktu sahur. Kemudian subuh, kalau bisa jamaah di masjid. Karena tawaran beragam macam masjid itu banyak banget. Pada subuh mereka menawarkan untuk senantiasa pengajian. Yang pengajiannya itu terselenggara sampai syuruk.
ketika syuruk terus kemudian la qadarallahu ma syaa fa'al bisa sholat sunnah syuruk, pahalanya dalam hadis Tirmidzi, siapa yang sholat subuh berjamaah, berzikir sampai syuruk, sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah syuruk, maka panen pahala semisal pahala haji sempurna. Hebat nggak? Keren banget nggak? Makanya teman-teman, anak-anak muda, pemirsa MTTV, juga termasuk pendengar radio Purnama Sidi yang disayangi oleh Allah, jangan tertinggal nih amalan hebat berpahala senilai haji sempurna, yakni sholat sunnah syuruk dengan rangkaian yang Nabi sabdakan tadi. Berikutnya yang keempat, setelah yang pertama tarawih jangan di skip, yang kedua makan sahur, yang ketiga subuh jamaah sampai syuruk, kalau bisa itu pahala haji Allah tawarkan sempurna. Terus yang keempat, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Gas terus Al-Quran, baca terus Al-Quranul Karim. Kalau tahun lalu kita belum sempat khatam, tahun ini yuk punya semangat supaya khatam. Gimana caranya? Ayo khatam Al-Quran. Bismillah, insya Allah Allah mudahkan tuh. Gimana caranya supaya kita senantiasa dekat sama Al-Quran? Yang kelima, siapin harta dari sekarang. Siapin harta yang dengan harta itu, nanti harta itu kita belikan ada minuman mineral dus-dusan, 1 kardus 14 kardusan, terus kemudian kita gerak untuk bagikan ke musola-musola atau masjid-masjid. Karena kata Nabi kan tadi, man fatara sha'iman, siapa yang berpuasa, siapa yang membuka puasakan orang lain maka dia panen pahalanya. Keren membuka puasakan orang lain. Jadi teman-teman yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, 5 amalan ini dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 5 amalan yang sederhana dan ringan ini. Adapun yang lainnya, wah sangat banyak, insya Allah akan dibahas oleh para asatid MTTV selanjutnya di pertemuan berikutnya. Dan untuk hadirin yang hendak menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, hadirin bisa menyalurkannya melalui apa yang ada di pamflet bawah sini, ada yang di logo atas juga, atas sebelah kiri, di Lazismu. Insya Allah nanti dikelola dengan sebaik-baiknya oleh teman-teman dari Lazismu Wonosobo. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Allahu a'lam bishawab. Nun wal qalam wa ma yasturun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.